Oke, kita kasih contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Agar tuas seimbang, panjang lengan X adalah, gampang aja kalau soal seperti ini. Ibaratkan ini adalah beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Intinya Anda tinggal mengalihkan ini gitu aja ya. Oke, berarti 40X sama dengan 20 kali 100. Berarti 40X sama dengan 2000. Maka X-nya 2000 dibagi 40. Berarti X-nya ketemu 50. Nah, kita lihat X-nya ini 50 apa? Nah, yang ditanyakan kan ini lengannya ini ya. Nah, ini kita lihat ini satuannya senti, maka ini juga harus senti gitu ya. Oke, lanjut kita akan belajar mengenai katrol ya. Di katrol ini ada dua macam, yaitu ada katrol tetap dan katrol bebas. Kalau katrol tetap yang ini ya, ini tetap itu dikatakan karena katrolnya nggak bisa berjalan, jadi nggak bisa bergerak, jadi hanya muter di sini gitu aja karena dia terikat di porosnya ini ya. Tetapi kalau katrol bebas dia bisa bergerak naik turun, jadi dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Lainnya yang disebut dengan katrol bebas. Nah, salah satu contoh katrol tetap adalah timba untuk mengambil air sumur. Nah, seperti ini gambarnya ya. Jadi fungsi katrol tetap adalah untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang mengikat timba kita tarik ke bawah, jadi ini kita tarik ke bawah, maka otomatis timba akan bergerak ke atas. Jadi ini kita tarik ke bawah, timba akan bergerak ke atas. Nah, ini adalah salah satu fungsi katrol tetap adalah untuk mengubah arah gaya. Besar keuntungan mekanik katrol tetap adalah satu. Hal ini karena pada katrol tetap, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Nah, maksudnya gini, ini misalkan timba ini ukuran 5 kilo ya. Maka gaya kuasa yang kita gunakan juga sama-sama 5 kilo. Nah, bebannya, kita tahu keuntungan mekanik tadi kan beban per kuasa. Bebannya 5 kilo, gaya kuasanya juga 5 kilo, berarti keuntungan mekaniknya 1. Jadi, kesimpulannya besar keuntungan mekanik untuk katrol tetap adalah 1. Oke, sekarang lanjut mengenai katrol bebas. Apa itu katrol bebas? Yaitu katrol yang bisa bergerak bebas. Nah, katrol ini berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Nah, katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Nah, keuntungan mekanik dari katrol bebas biasanya umumnya lebih dari 1. Oke, kita kasih contoh. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini beban 500 kilo ya, 500 kilo ya. Jadi beban 500 kilo ini ditahan oleh dua tali. Nah, dua tali, yang satu di sini, yang satu di sini. Nah, sehingga masing-masing tali ini menahan beban 500 dibagi 2 berarti 250 Newton. Nah, ini adalah gaya kuasa. Berarti gaya kuasanya 250 dari 500 Newton dibagi 2 tali. Jadi tali ini masing-masing menahan 250 Newton. Berarti keuntungan mekaniknya adalah beban dibagi kuasa. Berarti bebannya ini 500 dibagi dengan 250. Berarti keuntungan mekaniknya 2 gitu ya. Oke, sekarang yang ini kita lihat. Ini 500 dibagi dengan 2 tali juga sama nih ya. Yang ini disebut dengan tali kuasa ya. Jadi beban ini ditarik dengan tali kuasa sebesar F. Lah berapa ini? Ya ini gampang aja, 500 ini dibagi 2 tali ini. Ini tidak diperhitungkan loh ya. Karena ini tali kuasanya. Jadi ini 500 dibagi 2 berarti masing-masing menahan beban 250. Nah, ini sejalur dengan tali ini. Sehingga tali kuasanya menahan beban sebesar 250 Newton. Maka keuntungan mekaniknya sama, yaitu beban dibagi kuasa. Berarti 500 dibagi 250 ketemu 2. Jadi keuntungan mekaniknya sama ya, sama-sama 2. Oke, untuk yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat nih, 500 Newton ini ditahan 3 tali. Nah, jadi masing-masing ini menahan beban ya 500 dibagi 3. Nah, 500 dibagi 3 berapa?
satu tali ini menahan 166 ya, 0,6666 gitu. Jadi masing-masing menahan beban sebesar 166,66 gitu ya. Anggaplah 166 ya. Nah, tali ini ditahan oleh tali kuasa. Jadi tali kuasa menahan beban ya sebesar ini. Nah, berarti keuntungan mekaniknya ya beban dibagi kuasa. Berarti beban dibagi ini ya. Berarti 500 dibagi 166,6666. Nah, ini kurang lebih 3 gini ya. Jadi keuntungan mekaniknya 3. Sekarang bagaimana dengan bentuk yang keempat? Nah, ini ditahan dengan berapa tali? Nah, kita lihat di sini. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing menahan beban sebesar 500 dibagi 4 berarti 125 Newton. Jadi masing-masing ini menahan beban 125 Newton. Nah, tali ini dihubungkan dengan tali kuasa sehingga tali kuasa ini menahan beban sebesar 125 Newton. Jadi keuntungan mekaniknya beban dibagi kuasa 500 dibagi 125 berarti ketemu 4. Nah, ini adalah gambaran tentang katrol bebas ya. Jadi katrol bebas mempunyai keuntungan mekanik bervariasi. Jadi cara ngapalnya gampang. Kalau punya 2 katrol ya keuntungan mekaniknya 2. Kalau kalau katrolnya 3 berarti keuntungan mekaniknya 3. Kalau katrolnya 4 keuntungan mekaniknya 4. Nah, ini tadi agak berbeda ya. Oke, kita kasih contoh soalnya ya. Jadi jika berat beban 20 Newton dan berat katrol 5 Newton. Jadi bebannya ini 20 Newton, terus katrolnya ini 5 Newton. Besar gaya F yang dibutuhkan untuk mengangkat beban dan katrol adalah, oke, ini tadi adalah katrol bebas jenis pertama. Total beban yang kita angkat adalah katrol sama bebannya ini, jadi total ini 25. Nah, masing-masing tali berarti menahan beban sebesar ya 25 dibagi 2. Jadi masing-masing menahan beban sebesar 12,5. Jadi besar gaya F yang dibutuhkan untuk mengangkat beban dan katrol adalah 12,5 Newton gitu ya. Oke, soal yang kedua, lihat gambar di samping, berapakah gaya yang diperlukan untuk menarik beban. Nah, ini tadi kan gampang ya. Jadi 60 ini kita bagi dengan banyaknya tali di sini. 60 dibagi 3 berarti masing-masing menahan 20 ya. Jadi 20 Newton. Nah, berarti tali ini dihubungkan dengan tali kuasa, maka tali kuasa ini menahan beban sebesar 20 Newton gitu ya. Oke, soal selanjutnya dari gambar di samping besarnya gaya F minimum untuk menarik beban adalah, oke, ini ada beban sebesar 2400 Newton ya. Kita lihat, jadi beban ini ditahan oleh 4 tali, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, 2400 dibagi 4 berarti masing-masing menahan beban 600 Newton. Tali ini juga 600 Newton. Nah, tali ini dihubungkan dengan tali kuasa sehingga besar kuasa yang kita perlukan adalah 600 Newton. Ingat membaginya ini dengan tali yang ini ya. Tali kuasanya tidak perlu diikutkan. Jadi jangan dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi membaginya dengan 1, 2, 3, 4. Nah, tali kuasa ini sama dengan tali yang ini. Jadi kalau ini 600 Newton, maka tali kuasanya juga 600 Newton. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, kita masuk topik yang terakhir, yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Nah, contoh penerapan bidang miring adalah tangga, skrup, dan pisau ya. Keuntungan mekanik bidang miring dirumuskan dengan, nah ini adalah rumus pokok untuk pesawat sederhana ya. Jadi keuntungan mekanik sama dengan beban per kuasa, sedangkan keuntungan mekanik khusus untuk bidang miring adalah sisi miring per sisi tegak. Misalkan saya gambar kayak gini, nah ini kan sisi tegak ya, ini sisi miring. Maka keuntungan mekanik adalah sisi miring dibagi sisi tegak. Misalkan ada angka ini 3, ini 4, ini 5. Berapakah keuntungan mekaniknya? Ya, kalian jangan terkecoh. Kita tahu rumusnya adalah sisi miring per sisi tegak. Kita tahu sisi miringnya kan 4, sisi tegaknya kan 3 ya. Maka keuntungan mekaniknya adalah 4/3. Oke, kita kasih contoh.
Keuntungan mekanik bidang miring pada gambar di samping adalah ya gampang. Jadi keuntungan mekaniknya sisi miring per sisi tegak, sisi miringnya 4, sisi tegaknya 2, berarti 4/2 sama dengan 2 gitu ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, untuk soal yang kedua, berdasarkan gambar di atas, usaha yang diperlukan untuk mendorong benda dari A ke B adalah, oke, kita lihat yang ditanyakan ini adalah usaha ya. Masih ingat rumus usaha? Yaitu usaha adalah sama dengan gaya kali jarak. Di sini kita lihat jarak perpindahan dari A ke B ini kan 5 meter ya, berarti jaraknya ini 5, tapi usahanya ini besarnya gaya untuk memindahkan dari A ke B ini kita masih belum tahu. Nah, untuk mencarinya kita gunakan rumus kombinasi dari bidang miring. Jadi kita tahu rumusnya adalah beban per kuasa sama dengan sisi miring per sisi tegak. Beban yang kita angkat adalah sebesar 800 Newton per kuasanya belum tahu, sama dengan sisi miringnya 5, sisi tegaknya 3 ya, berarti 5/3. Oke, kita kalikan silang 2 kali, ini kali ini berarti 2400 sama dengan 5 kali K, 5K. Maka untuk mencari K kita pindah 5-nya menjadi pembagi ya, berarti 2400 dibagi 5. Nah, ini adalah hasilnya 480 Newton. Nah, berarti besarnya usaha adalah gaya kali jarak, berarti 480. Jadi gayanya tadi adalah 480 ya, kalikan jaraknya 5 meter. Nah, ini kalau kita kalikan berarti jawabannya adalah 2400 Joule. Berarti jawabannya adalah A ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.